Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Retlaudin, NIT 200090857, Prodi D4 MTU kelas Charlie. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya dalam menganalisa studi kasus Dunkin Donuts. Yang pertama, apa sih pengaruh Dunkin Donuts di Indonesia? Menurut saya, sangat bagus bagi masyarakat, dapat mengubah pola hidup menjadi lebih konsumtif. Masyarakat kaum atas mungkin akan berlomba-lomba dalam membeli produk dari perusahaan multinasional tersebut untuk menunjukkan kasta sosial mereka. Kehadiran Dunkin Donuts pun tidak membuat usaha-usaha donat lokal sepi. Buktinya, sampai sekarang masih banyak penjual donat lokal yang menjajakan dagangannya, baik di pasar, warung, maupun di kantor. Dengan adanya Dunkin Donuts, justru bisa saja membuat penjual donat lokal bersaing secara sehat, bahwa walaupun lokal juga nggak kalah saing dengan multinasional. Yang kedua, apa sih dampak dari Dunkin Donuts ini terhadap perkembangannya usaha-usaha lokal? Menurut saya, kehadiran perusahaan multinasional seperti Dunkin Donuts ini telah memancing timbulnya persaingan dari perusahaan lokal yang sejenis. Terbukti saat ini mulai banyaknya bermunculan perusahaan donat lokal yang menghasilkan donat-donat berkualitas, sampai dengan yang berbentuk resto donat dan kopi, seperti donat iCraft, Java Donut, donat Kampung Utami, ada Ringmaster, sampai donat J.co yang semakin digemari para penikmat donat. Dunkin Donuts yang merupakan restoran donat dan kopi dengan jaringan terbesar di dunia ini, saat ini terbukti mampu membangkitkan pertumbuhan perusahaan donat lokal yang ada. Yang ketiga, strategi apa yang harus dilakukan oleh usaha-usaha lokal agar bisa bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis? Yang pertama, kenali kompetitor. Mengetahui siapa kompetitor Anda dan apa yang mereka tawarkan dapat membantu Anda membuat produk layanan dan pemasaran lebih menonjol. Cara untuk menghadapi persaingan usaha ini akan memungkinkan Anda menetapkan harga secara kompetitif dan membuat kampanye pemasaran yang bersaing. Dengan mengenali kompetitor, Anda bisa membuat strategi pemasaran yang memanfaatkan kelemahan pesaing. Selain itu, Anda juga dapat menilai setiap risiko ancaman yang datang dari pendatang baru dan pesaing saat ini. Dengan demikian, Anda bisa bersikap realistis tentang peluang kesuksesan bisnis Anda di tengah maraknya bisnis online saat ini. Yang kedua, kenali pelanggan Anda. Mayoritas pemasar memang mengetahui pola pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, yang tentunya sangat berguna untuk diteliti. Namun demikian, sebetulnya masih banyak informasi lain yang bisa Anda gali untuk memperbaiki strategi promosi usaha. Caranya, bangun hubungan yang baik antara usaha dengan pelanggan sehingga mereka dapat setia pada brand Anda walaupun hanya melakukan beberapa kali pembelian. Ketiga, pahami situasi dan kondisi persaingan. Bagaimana cara memahami persaingan? Penting untuk memulainya dengan memeriksa pasar. Pertama-tama, perhatikan apapun yang kompetitor lakukan dengan cermat dan seksama. Apakah mereka dekat dengan pelanggan sehingga mendorong terjadinya penjualan? Apakah mereka memiliki cara unik dan kreatif dalam mempromosikan brand? Kedua, lihatlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor. Lihat itu sebagai kesempatan. Kemudian, cobalah membangun strategi agar usaha Anda bisa mengisi kesempatan tersebut. Bersaing dengan usaha lain tidak harus dilakukan dengan cara meniru. Anda dapat menciptakan perbedaan atau keunikan yang bisa dijadikan sebagai keunggulan brand di mata pelanggan. Keempat, tunjukkan keunikan produk Anda. Keunikan produk dapat membedakan Anda dari para pesaing. Itulah kenapa Anda harus menentukan keunikan produk Anda sendiri. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mensurvei pesaing, misalnya dengan mengetahui keunikan mereka dan bagaimana bisnis Anda bisa lebih menonjol.
Mulailah dengan memecahkan masalah bagi pelanggan. Misalnya, jika Anda menjalankan usaha kedai kopi, coba pikirkan masalah yang mungkin dihadapi konsumen. Mungkin salah satunya adalah kesulitan pelanggan untuk menikmati kopi di tengah mobilitas mereka. Dari sini Anda bisa menyajikan kopi dengan kemasan yang mudah digenggam dan dibawa kemanapun, sehingga pelanggan tidak akan kesulitan saat menikmati kopi sambil berjalan sekalipun. Dengan menunjukkan keunikan produk, Anda mampu menghadapi persaingan usaha di tengah maraknya bisnis online. Kelima, lakukan analisis peluang usaha dan tentukan target pasar. Agar usaha Anda mampu bertahan lama, Anda membutuhkan perencanaan yang matang di awal, sehingga tidak akan bingung menentukan langkah selanjutnya. Itulah mengapa Anda perlu melakukan analisis peluang usaha dan menentukan target pasar sebagai cara untuk menghadapi persaingan usaha. Anda bisa melakukannya lewat riset terhadap konsumen dan kompetitor. Riset konsumen bisa dilakukan dengan cara survei online. Fungsinya banyak, mulai dari membantu Anda mengetahui perilaku pelanggan, apakah bisnis Anda yang dibutuhkan, hingga berapa besar pelanggan yang bisa Anda jangkau. 6. Perhatikan pelanggan lama. Segmen pasar baru memang menggiurkan, apalagi ketika usaha telah siap, pasar baru akan mendatangkan keuntungan menjanjikan. Walau demikian, jangan sampai Anda melupakan pelanggan yang sudah setia dengan brand Anda. Salah satu opsi yang harus tetap bertahan untuk mendukung pelanggan setia adalah mengembangkan produk. Sebaiknya perkenalkan produk baru atau bahkan produk yang lebih baik kepada mereka. Terus kembangkan produk yang sudah ada seperti produk-produk populer agar Anda dapat berkomitmen dalam mengusahakan yang terbaik untuk pelanggan lama. 7. Jelajahi peluang kolaborasi. Peluang kerjasama tengah populer di kalangan pengusaha. Kebanyakan usaha mencoba mendekati usaha lainnya dengan harapan bisa memperoleh konsumen atau pasar baru. Contoh, Anda bisa menggait seniman yang tengah populer untuk membuat edisi spesial produk Anda. Kolaborasi saling mengetahui tersebut akan membantu masing-masing partner untuk menciptakan peluang yang sebelumnya tidak dapat tercapai. 8. Tetap berinovasi. Jika Anda bingung menginovasi apa yang perlu Anda lakukan, Anda bisa mencari inspirasi dan membaca buku atau menonton video yang sedang populer atau mengikuti tren yang zaman sekarang. 9. Manfaatkan digital marketing. Digital marketing mungkin Anda melakukan promosi yang dipersonalisasi. Keuntungan utama digital marketing adalah pelanggan yang ditargetkan dapat dijangkau dengan cara yang hemat biaya dan terukur. Keuntungan yang lainnya adalah meningkatkan loyalitas merek dan mendorong penjualan online. Walau usaha Anda offline, promosi secara online tetap penting dilakukan untuk menggait pelanggan agar lebih mengenal dengan produk kita. Dan terakhir, 10. Bangun website yang menarik. Pastikan juga website Anda memiliki konten yang menarik. Tanpa konten, website tidak lebih dari sebuah iklan. Hal ini tentu saja bukan merupakan strategi promosi online yang efektif. Tujuan utama website haruslah menciptakan sumber daya online bagi audiens sehingga tidak hanya menarik pelanggan, tapi juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maafkan. Ayu ting ting beli kepitingnya dari Sabtu. Thank you for everything. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.